Hari ini saya mau berbicara tentang mempersiapkan hari kematian yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Kok mempersiapkan hari kematian yang penuh dengan kedamaian? Apa nggak terbalik om? Apa nggak salah om? Masa mempersiapkan hari kematian dengan penuh kedamaian, dengan penuh kebahagiaan? Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kan kemarin saya ngurus surat, ya udah selesai surat pernyataan dari kelurahan. Kemarin saya lupa ketika ditanya mau bangun rumah doa apa ya. Saya ingat kita punya slogan adalah keluarga, komunitas, kabar baik. Jadi semakin kita punya tanggung jawab, itu semakin ya bilang berat juga iya di hadapan Tuhan. Karena kita harus di dalam keluarga dan rumah tangga kita yang kita miliki, di mana kita hidup, ya kita harus mencerminkan Kristus dalam hidup rumah tangga kita. Ketika rumah tangga kita mencerminkan Kristus atau rumah tangga kita memiliki karakter Kristus, baru kita bisa membangun namanya komunitas yang baik di dalam keluarga itu. Banyak orang pingin mencari, apalagi anak-anak muda, remaja, ya pingin cari namanya apa? Komunitas yang baik yang bisa menerima kita, benar nggak? Anak-anak muda. Nah, kenapa ada begitu banyak anak-anak muda yang haus akan perhatian, yang haus akan kasih sayang? Karena mereka nggak mendapat itu di rumah. Ya, mereka nggak mendapat itu di rumah. Oleh karena itu kita harus bangun dulu komunitas, keluarga kita. Menjadi keluarga yang benar-benar ya memperhatikan satu dengan yang lain. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Yuk kita baca, saudara. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2-3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ayat yang ke-6. 2-3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7. 2-3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat yang ke-8. 2-3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Puji Tuhan. Nah, kenapa saya mau membagikan tema ini tentang mempersiapkan hari kematian? Karena di dunia ini orang mempersiapkan hidup, ya, mempersiapkan banyak orang-orang juga yang pintar mengelola keuangan untuk apa? Mempersiapkan supaya ketika lagi krisis mereka punya persiapan perekonomian tercukupi. Itu. Kalau orang-orang bisnis juga itu seperti itu. Mereka berusaha bangun bisnis, bangun kerajaan bisnisnya. Kalau bisa bisnisnya itu semakin hari semakin berkembang. Untuk apa? Untuk menunjang kebutuhan perekonomian. Orang berusaha jadi kaya. Berusaha mereka bekerja keras, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Sehingga mereka bisa membangun perusahaan-perusahaan. Untuk apa juga itu? Hanya untuk mempersiapkan hidup mereka supaya ketika krisis datang, krisis perekonomian datang, kehidupan perekonomian mereka
tercukupi. Banyak orang juga, ada orang tua yang memiliki hati yang bijaksana, yang dianugerahkan oleh Tuhan. Mereka mempersiapkan anak-anak mereka, mulai dari anak ketika mereka menikah, mereka mempersiapkan segala sesuatu karena orang-orang yang berduit, ya biasanya seperti itu. Ya, ketika mereka menikah, mereka sudah mempersiapkan untuk kelahiran anak. Setelah itu mereka akan sekolahkan anak mereka di sekolah yang elit, di TK yang bergengsi, berkualitas. Terus mereka sekolahkan di sana SD, SMP, SMA sampai selesainya. Bahkan ada yang mempersiapkan sampai anak itu selesai kuliah, dananya itu masih ada. Itu baik. Tetapi banyak yang dilupakan oleh manusia. Saking manusia itu sibuk kejar karir, kejar usaha, kejar bisnisnya, mereka lupa akan satu hal, yaitu mempersiapkan namanya hari kematian. Karena hari kematian adalah sebuah hal yang pasti, atau sesuatu hal yang pasti yang akan terjadi dalam hidup setiap manusia, siapapun dia, apapun keadaannya orang tersebut, namanya dia pernah lahir, pasti dia akan mati. Cepat atau lambat, suka nggak suka. Pernah nggak kita berpikir kapan kita meninggal? Pernah nggak? Kapan kita meninggal? Nggak pernah kan? Kenapa? Sibuk dengan diri kita, sibuk dengan aktivitas kita. Salah nggak? Salah. Tetapi ketika kita tidak mempersiapkan hari kematian, nah, orang yang tidak mempersiapkan hari kematian, dia hidup seenaknya. Ya, dia hidup dengan gayanya, dia maunya, dia keinginannya, dia untuk memuaskan keinginannya. Dia nggak tahu bahwa ada namanya hari kematian. Kalau ulang tahun, ya seperti saya kemarin ulang tahun, terima kasih. Ya saya dibuat surprise, saya jadi malu sendiri kalau lihat videonya, pakai kaos kutang yang robek pula. Ibu-ibu berhasil ngerjain saya. Pantas Andi juga, ya tidur ya. Pantas saya disuruh tidur sama Andi. Ngapain gitu? Ternyata ibu-ibu buat rencana. Terima kasih. Ya. Dan ulang tahun itu orang bilang panjang umur, betul nggak? Betul. Umur panjang di hadapan manusia. Tetapi umur kita di hadapan Tuhan berkurang satu. Jadi ketika kita bertambah usia, semakin kita dekat dengan namanya hari kematian. Pernah nggak kita berpikir? Karena semakin kita bertambah usia itu, nah itu, saya juga merenungkan ya, banyak hal yang saya renungkan. Saya sebenarnya dapat firman Tuhan ini tahun 2018. Pas hari ulang tahun saya juga, tanggal 2 Mei saya lagi doa. Saya merenung tentang kehidupan, karena banyak orang yang sudah meninggal, teman-teman saya yang meninggal, sehingga saya merenungkan tentang ini. Bahwa satu kali kelak juga saya akan pulang. Mau nggak mau saya akan pulang. Saya akan meninggalkan dunia ini. Saya akan meninggalkan keluarga saya. Saya akan meninggalkan orang-orang terdekat saya. Dan jadi pertanyaan, ketika saya meninggal, siap nggak? Kalau hari ini Tuhan bilang, yuk kalian semua akan meninggal, siap nggak? Kenapa? Siap nggak? Siapa yang siap? Siap nggak? Kenapa nggak siap? Hah? Masih takut mati, banyak dosa. Atau masih belum layak gitu? Hah? Iya. Nah, takut mati karena apa? Banyak dosa. Oleh karena itu kenapa saya mau sampaikan ini? Kan kita lihat ayat pertama yuk. 2 Timotius 4 ayat yang pertama.
Kadang orang berpikir begini, ketika udah mati, stop sampai di situ. Ketika dia udah mati, udah tenang dia di alam sana, tenang dia di kuburan sana. Kata siapa? Kata manusia kan tenang. Kan minggu kemarin sudah sampaikan, ketika siapa mati, Lazarus mati, dibawa di pangkuan Abraham. Orang kaya mati langsung dibawa di mana? Di neraka. Air dia nggak bisa beli. Walaupun kita punya duit banyak banget, simpan di bank gitu loh. Ketika kita meninggal nanti, duit itu kita nggak bakal bawa di sana di neraka. Karena kalau duit juga dibawa di neraka itu kosong, itu hangus. Neraka itu api. Dan dia bisa melungarkan semua. Bawa emas juga. Kalian bawa emas ya jadi lumar dia di sana. Oke. Ayat 1 bilang, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi Alkitab bilang, ketika satu kali kelak, ketika Yesus datang sebagai raja di atas segala raja, firman Tuhan berkata begini, dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi jangan bilang orang yang sudah meninggal dia aman di sana, enggak. Satu kali kelak ketika Yesus Kristus datang sebagai hakim yang adil, mereka yang meninggal di luar Yesus, ya penghakimannya berat, gitu. Ya, karena akan dihakimi di dalam namanya neraka, di dalam penderitaan yang kekal. Jangan juga kita berpikir. Beberapa bulan yang kemarin saya ada ketemu beberapa orang. Saya tanya, ada orang Kristen, saya tanya, kenapa kamu gak ke gereja? Oh, soalnya saya lagi sibuk bangun bisnis. Saya lagi sibuk bangun usaha saya. Anak-anak saya masih SD, ada yang SMP, entar lagi mau kuliah. Jadi saya sedang sibuk untuk mempersiapkan semuanya ini. Dia bilang, nantilah kalau anak-anak saya udah selesai sekolah, udah selesai kuliah, baru saya mau setia sama Tuhan. Saya bilang begini sama dia, puji Tuhan, kalau kamu masih hidup sampai hari itu. Dia bilang, kalau kamu Tuhan panggil hari ini, layak. Saya nggak terusin lah. Saya cuma bilang, kamu renungkan, sungguh-sungguh, jangan sibuk dengan usaha kamu, sibuk dengan bisnis dan kerajaan kamu, tapi kamu lupa akan Tuhan. Ketika kamu lupa akan Tuhan dan Tuhan melupakan kamu, gimana kira-kira? Gimana kira-kira kalau Tuhan lupa sama kita? Bumi itu nggak berputar. Kalau Tuhan lupa sama kita, kita nggak bernafas, semua mati. Ya. Oleh karena itu firman Tuhan bilang, ia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi ketika mati, dia ada di alam kubur. Tetapi di dalam Lukas seperti saya sudah sampaikan itu, orang yang meninggal di luar Yesus, jiwanya itu langsung dibawa di neraka. Jadi langsung menderita. Ketika mati langsung dibawa ke sana dan dihakimi di sana dan hidup di dalam penderitaan. Tetapi Lazarus, ketika Lazarus mati, firman Tuhan berkata dia langsung dibawa di Firdaus, di mana di sana tempat itu tempat yang penuh dengan kedamaian, tempat yang penuh dengan kebahagiaan, tempat yang sejahtera, tempat yang tenang, tidak ada ratap, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, gak ada di sana. Dan itu yang harus kita pikirkan di hari-hari ini. Ya, karena kadang orang bilang begini, dan juga kematian tidak pernah ngomong begini ya. Dia anak di sekolah berprestasi banget ya, pintar banget dia di sekolah.
Tiba-tiba malaikat maut datang. Ketika malaikat maut datang, oh jangan ambil dia, kenapa? Pintar. Saya enggak, malaikat enggak ngomong begitu, enggak. Malaikat enggak pernah tawar-menawar, karena dia bodoh cepat ambil, enggak. Karena dia miskin cepat ambil, enggak. Kalau dia kaya, oh jangan. Ya karena dia pintar, oh jangan diambil dulu. Enggak ada. Malaikat enggak pernah ngomong begitu. Udah tiba waktunya, langsung pergi. Contohnya anak-anak yang diaborsi, emang dia pikir gitu, saya mau diaborsi, atau ketika saya jadi bayi, aborsi saya ya, nggak ada, nggak pernah ada. Saya merenungkan begini, anak, ya tadi belum lahir aja udah dimati, belum lahir sudah dimatikan. Aduh, dia belum sempat melihat dunia, udah dicekik. Ya. Oke. Karena itu dunia melarang aborsi sebenarnya, dan Alkitab juga melarang seperti itu. Tetapi kalau memang dia ada riwayat, mau nggak mau. Nah, kita lihat, jadi anak juga yang baru lahir, pernah dengar anak yang baru lahir meninggal? Pernah kan? Dan sering kan? Ya, itu baru lahir, baru dia brojol, belum ada suara udah pergi. Ada yang setahun masih disayang-sayang, wah masih lucu-lucunya, udah pergi. Maknya jadi stres, paknya jadi stres. Kenapa? Mereka nggak tahu. Mereka lupa bahwa anak juga adalah apa? Berkat Tuhan. Jadi anak adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kalau Tuhan mau ambil, berarti Tuhan lebih sayang dia, karena Tuhan tahu masa depannya akan jadi seperti apa. Ada orang yang bandel banget, nggak mati-mati gitu. Udah disumpahin, didoain, karena saking keselin gitu, nggak mati-mati. Kapan lu mati? Pernah begitu? Di orang ini, kapan ketemu dia, waduh bencinya minta ampun, tapi nggak mati-mati gitu. Dan kematian juga tidak pernah memandang, oh dia presiden, oh dia wakil presiden, oh dia artis terkenal, lewat. Oh dia ganteng banget, lewat. Enggak, maut enggak ngomong begitu. Karena dia ganteng banget nih, malaikat bilang, ih ganteng banget, jangan dulu, ambil yang jelek-jelek dulu ya. Enggak ada begitu. Enggak ada. Ya. Di Indonesia yang paling lama memerintah siapa? Soeharto. Punya duit kan? Punya harta kan? Punya kekayaan kan? Punya dokter pribadi kan? Lewat juga. Apalagi kita yang punya BPJS. Yang cuma ngandalin BPJS. Dia aja punya dokter pribadi, ketika sakit dia langsung dipanggil, diperiksa, lewat juga. Ketika dia lewat, langsung dibawa, emang istananya langsung dikubur-kubur sama dia. Enggak. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan ketika hari itu tiba. Ketika hari itu datang, ketika hari itu menghampiri kita. Enak kalau seperti Raja Hizkia. Ketika Tuhan ngomong begini sama Yesaya, bilang sama Hizkia, kamu akan meninggal, ya. Kamu akan meninggal, dan sampaikan pesan terakhir kamu kepada keluarga kamu, kepada anak-anak kamu, istri kamu. Sampaikan pesan terakhir. Karena kan kadang gitu, kadang begini kan, ketika orang tua udah sakit-sakitan, anak-anak datang atau dipanggil anak-anak suruh kumpul semuanya. Ada pesan terakhir. Ditunggu pesan terakhir. Pesan terakhir yang ditunggu apa? Warisan. Waktu orang tua masih hidup nggak dilihatin, nggak diurus, nggak ditangkap, nggak
giliran udah meninggal, warisan diperebutkan. Di mana-mana itu terjadi kan, benar nggak? Betul atau betul? Nah, ketika orang tuanya udah lewat semuanya, ini punya ini padahal nggak dibagi. Semua main nuntut, tapi ketika orang tua masih hidup, cepatlah matilah, capek mau ngurusin. Dia sumpahin orang tua biar cepat mati. Apalagi udah tua banget ya, udah di kursi roda susah banget gitu. Ya. Kalau anak masih kecil kan, ketika dia buang air, kita nggak marah, benar nggak? Orang tua marah nggak? Dasar udah tahu capek, udah tengah malam ya. Pernah marah nggak Mama Michelle? Waktu bisa masih kecil, Mama masih bayi, terus dia buang air, marah nggak? Enggak, walaupun udah capek banget, popok harus diganti. Ketika orang tua udah tua, dia udah pakai popok, giliran dia kelinci, kita yang marahi. Nggak boleh gitu. Nggak boleh ya. Jadi dan juga gini, ketika kita masih hidup, ketika orang tua kalian masih ada, sayangilah orang tua kalian, cintailah orang tua kalian, hormatilah orang tua kalian. Karena ketika mereka udah meninggal, ketika orang tua udah meninggal nanti, kadang ada waktu kita pingin ngobrol, tapi udah nggak bisa. Mau ngobrol di kubur, aduh, emang dia dengar? Mau ngomong di kubur, nangis juga di kubur, lupa kenapa kamu udah pergi. Kalau dia bangun, waktu saya masih sehat lo aja, jarang datang gitu. Jarang nongol di rumah. Nanti sekarang udah pergi baru mau nangis. Kan nggak begitu. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan hari kematian kita. Karena kematian itu suatu hal yang pasti. Jadi kita itu sedang antri dalam namanya buku kematian. Nggak tahu saya nggak mau. Mungkin pernah dapat kiriman WA atau dari grup atau apa itu tentang malaikat mau datang jemput. Saya nggak mau pakai itu karena apa? Saya punya sejarah sendiri. Teman saya pagi-pagi masih sarapan bareng, badannya sehat banget, kuat banget, gagah banget badannya. Karena di tambang emas itu kan ada namanya grup-grup dan juga semua bawa parang panjang, ada yang setengah meter, ada semeter, ada tombak 1 meter, 2 meter. Jadi semua mempersiapkan. Dia bilang saya mau ke lokasi, ya udah silakan ke lokasi. Ketika dia sampai di lokasi, baru 1 jam, kepalanya ada copot, lepas, mati, sehat loh, dia nggak punya pesan. Terus ada teman saya, kita lagi main biliar, jam 8, jam 9, saya mau tidur ya. Oke, ketika saya baru kan tempat main biliar, ya ini rumah saya, ini rumah orang tua, ini jalan. Nah di situ, jadi dekat banget. Kalau rumah sini kan jarang kan. Nah saya baru mau angkat selimut, saya dengar dia teriak minta tolong. Papa yang keluar. Ketika papa saya keluar, lihat apa, ususnya udah keluar, terbuai ususnya. Mati di depan rumah orang tua saya. Baru 10 menit saya bilang saya mau tidur. Ternyata sebelum saya pamit, orang-orang yang berencana untuk membunuh ada sembunyi di pohon besar ya, di kembang itu namanya pohon bonsai. Tahu bonsai? Yang warna kuning-kuning itu. Nah, orang tua saya tanam pohon bonsai di situ. Udah ngumpet di situ. Saya bilang, Tuhan masih sayang saya. Karena saya yang terbuai, saya punya usus. Dia terbuai ususnya, mati. Itu baru 10 menit.
Ada juga teman saya tidur istirahat, pagi-pagi mau dikasih bangun sarapan, udah nggak bangun. Woi bangun, udah nggak bangun. Padahal malam-malam masih makan bareng. Jadi kita nggak tahu kapan kematian itu akan datang. Ada teman saya juga di Bogor, dia meninggal umur 43 kalau saya nggak salah. Dia kuat, sehat, baru pulang dari kerja, dia baru pulang. Ketika dia pulang ke rumah, dia mandi, makan, mandi, istirahat, mati. Jadi dia pulang, dia mandi, makan, istirahat, mati. Nggak tahu. Jadi kematian kapanpun dia akan datang kepada kita. Mau engkau remaja kah, engkau anak kecil kah, engkau orang dewasa kah, ya kan kita harus berpikir kematian itu akan datang kepada kita. Nah, ketika kematian datang menghampiri kita, yang jadi pertanyaan, yang jemput kita itu siapa? Tuhan atau malaikat maut? Yang bawa kita ke surga itu siapa? Kalau Yesus yang datang jemput kita, kita aman ada di Firdaus. Kalau yang datang jemput malaikat maut yang menyeramkan itu, udah mau mati takut. Karena ketika kematian datang ini banyak orang yang ngomong, kita akan banyak penglihatan ya, orang tua, orang yang sudah meninggal, dan terakhir yang akan datang adalah Tuhan atau malaikat maut. Kalau Tuhan yang datang jemput orang-orang yang hidup di dalam Yesus, itu enak banget gitu. Tetapi ketika yang datang malaikat maut, yang datang untuk jemput kita, mau mati takut, tapi udah harus mati, udah mau dijemput. Kenapa? Mereka lihat ada ketakutan kenapa? Dosa belum selesai. Takut mereka mau mati. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita siapkan hari kematian kita. Kita buka 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, kadang-kadang orang bilang, tunggulah masih muda, tunggulah besok, tunggulah kapan baru datang sama Tuhan. Ya, kayak dosen saya dulu dipanggil Tuhan lama banget, baru dia mau datang, udah pincang, udah engkel gitu, kakinya udah mau hampir patah, baru dia datang sama Tuhan. Ya saya juga mengalami yang sama sih. 2 kali hampir mati dikeroyok sama orang, baru mau datang sama Tuhan. Kalau nggak datang, pasti mati lah, mati bareng teman-teman. Ayat yang ketiga, 1 Tesalonika 5 ayat 3, apabila mereka mengatakan semuanya apa? Damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti saya katakan tadi, udahlah, gak apa-apa, puas-puasin dulu masa muda, puas-puasin dulu hidup, kan masih muda, kan masih kecil, gak mungkin maut itu datang. Gak mungkin kematian itu datang. Kerja dulu sungguh-sungguh gitu, cari uang banyak-banyak dulu, gak mungkin itu datang. Udahlah masih muda, sepuas-puasnya kita bikin apa yang kita mau bikin, kita lakukan apa yang kita mau lakukan. Tetapi kalau yang kita lakukan itu adalah hal yang baik di mata Tuhan, kita aman. Tetapi kalau yang kita lakukan itu enggak benar di mata Tuhan, kita enggak aman. Jadi yang menentukan aman atau enggak aman bukan Tuhan, kita. Kita mau pilih Tuhan atau kita mau pilih yang lain. Kita mau pilih berjalan di jalannya Tuhan, atau kita memilih berjalan di dalam jalan kita sendiri. Kita memilih berjalan bersama dengan Tuhan, atau kita andalkan kekuatan, kemampuan, dan kehebatan kita. Ayat ini bilang begini, oh aman ya. Ada kan yang bilang,
Saya ingat satu sejarah di Alkitab, ada seorang raja namanya Salomo. Dia selama 40 tahun, dia mengumpulkan harta kekayaan. Firman Tuhan bilang, dia lebih kaya daripada semua raja-raja. Satu tahun dia bisa mengumpulkan 666 talenta emas. Satu talenta 36 kilogram. Jadi dalam satu tahun itu triliunan rupiah yang dia bisa hasilkan. Dia pikir mungkin itu dengan keturunannya sampai keturunan ke-10, ke-11, ke-13 pun gak bakal habis. Tetapi ketika anaknya yang memerintah namanya Rehabeam, karena dia meninggalkan Tuhan, dia gak taat, dia gak setia, dia gak sungguh-sungguh, dalam nggak sampai satu hari, berapa jam kemudian Raja Asyur datang mengepung kerajaan Israel dan merampas semua kekayaan yang dikumpulkan oleh Salomo selama 40 tahun. Kalau setiap hari, ya setiap tahun dia bisa bangun 666, ya berarti Indonesia itu sudah penuh dengan Monas 40 tahun. Kaya kan? Kaya banget. Tapi ketika Rehabeam dia memurtadkan Tuhan, tidak sampai sehari semua kekayaan itu sial. Jadi sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, ketika kita lupa dengan Tuhan, atau ketika kita nggak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika kita nggak serius dengan Tuhan, ketika kita nggak mau membuka hati sepenuhnya bagi Tuhan, emang di surga bisa disogok kita? Kita mati bawa uang ratusan jutaan, datang malaikat, tolong dong, kenapa? Gua pingin masuk di situ. Daripada di situ api, gua pingin masuk di situ. Ini dong, ini uang. Petrus bilang, ini aja sorga dari emas. Lu mau bayar pakai uang? Ini emas ini. Lantainya dari emas, mau bayar pakai uang. Uang di sorga nggak ada harganya. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk kita menyongsong hari itu. Nah, seperti saya katakan tadi, selama kalian yang masih punya orang tua, yang masih punya papa, masih punya mama, hormatilah mereka, sayangilah mereka. Karena satu kali kelak ketika mereka diambil dari antara kalian, mau ngomong apa? Mama, udah gak ada. Mau mama tembok. Mau nangis, percuma. Mau teriak, percuma. Mereka gak bisa dengar. Oleh karena itu selagi masih hidup orang tua kalian, sayangilah mereka. Karena kan orang tua kan marahin anak dimarahin, gak dimarahin, salah. Dimarahin bilang orang tuanya jahat, ya, salah. Ditegur bilang, aduh, rempong nih orang tuanya. Ya. Dikasih tahu, kadang nggak mendengar. Kadang anak-anak gitu, maksudnya namanya juga anak-anak remaja, kadang dikasih tahu mereka nggak mau dengar, pingin jalan menurut apa yang mereka inginkan. Ya mama kan belum tahu, ini kan pergaulan. Ya ilah mama mesti gaul. Wih, ilah kata-kata mama sih nggak gaul gitu. Ya, mau bergaul sama siapa? Kalau kita bergaul dengan orang yang benar, orang yang hidup di dalam Tuhan, baik, puji Tuhan. Tapi kalau bergaul dengan orang yang salah, kita bergaul dengan pemabuk, bergaul dengan pencuri, bergaul dengan orang yang suka pakai obat, giliran kita dijebak, ya, mereka kabur, obat di tangan kita, padahal bukan kita yang pakai. Nah, ditangkap sama polisi. Oh, Pak polisi, bukan saya, ini obat saya. Itu ada di kamu. Ya. Oke. Coba kita buka ayat yang terakhir ya. Daniel. Oh, masih ada lagi, ada 2 ayat. Daniel pasal yang kelima ayat 23. Jadi kalau kita masih hidup, ingat baik. Kalau kita masih hidup, terus sebelum ini saya mau tanya dulu, siapa yang di
pernah masuk rumah sakit dan pernah pakai oksigen? Ada yang pernah? Siapa yang pernah, mungkin orang tuanya yang pakai oksigen? Tahu nggak berapa mahal oksigen itu? Yang tabung kecil aja kemarin waktu COVID itu kan 250.000 yang kecil, yang gede 750.000. Orang stres karena sama itu. Nah, ayo kita baca. 250.000 pakai cuma setengah jam. Oksigen kecil. Setengah jam 250.000 loh. Nah, Daniel pasal yang kelima 23 firman Tuhan berkata begini, Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Jangan kita meninggikan diri ya. Jangan anggap kita pintar, kita hebat, wah kita lupain Tuhan, lupain orang tua, lupain saudara-saudara. Jangan. Perkakas di baiknya dibawa orang kepada Tuanku, lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri dan para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas. Ada dewa dari perak dan emas, saya nggak bahas itu. Dari tembaga, dari besi, dari kayu, dari batu. Ada dewa dari perak, ada dari emas. Nah, terus yang tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar. Kita bangun dari emas, misalkan. Tahun depan kan kita mau membangun. Terus bangun dari mimbarnya dari emas. Terus kita doa di mimbar itu karena itu dari emas. Dia dengar nggak? Dia kasih nggak? Kita doa emas, kasih dong gue emas, ya. Kasih dong gue duit, kasih dong gue jabatan. Nggak dengar dia. Dia nggak punya telinga, nggak punya mulut, nggak punya hati. Nah, terus dan tidak Tuanku muliakan Allah yang apa? Menggenggam nafas Tuanku dan menentukan jalan hidup Tuanku. Jadi kalau kita masih bisa bernafas sampai hari ini, itu karena Tuhan yang menggenggam nafas kita, karena Tuhan yang memelihara hidup kita, karena Tuhan yang menjagai hidup kita. Dia yang anugerahkan itu bagi kita. Seperti saya katakan tadi, kalau kita bernafas pakai tabung oksigen tiap hari, kalian mau keluar ribet nggak? Pakai tabung, pakai motor lagi. Mau jalan dari sini ke Pingkong, ada berapa banyak tabung itu? Berapa banyak tabung itu? Tiap hari itu pakai tabung. Ini Tuhan kasih gratis, kita nggak mau bersyukur. Udah dikasih gratis setiap hari, setiap menit kita kasih gratis. Kita dikasih gratis sama Tuhan, terus kita nggak mau bersyukur buat nafas yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, ketika kita masih bernafas, ketika Tuhan masih ketika Tuhan masih mengaruniakan kita hidup, setialah sama Tuhan, amin. Taatlah sama Tuhan, sungguh-sungguhlah sama Tuhan, dan kembali sayangi orang tua kamu. Kadang karena memang tempatnya jauh, waktu itu saya tempatnya jauh kan, dari sini mau pulang ke Manado itu kalau satu kali jalan itu kalau nggak ada 4 juta nggak bisa pulang. Udah di sini, jadi sekali jalan itu harus 4 juta, berarti pulang pergi 8 juta, kurang lebih 10 juta gitu. Ya, untuk harus hanya menengok orang tua. Ini orang tua ada di rumah setiap hari, nggak ngomong sama orang tua, ngomong sama HP. Giliran sakit, sakit. Coba giliran kalian demam, boleh nggak kalian ngomong sama HP? Gua demam nih, sembuhin. Udah amat loh. Tapi kan dia nggak ngomong begitu. Giliran demam, yang kalian cari siapa? Cari HP nggak? Cari mama demam, cari obat mah. Kita ke dokter yuk. Tapi ketika mama pengen ngomong, udah mama, ini lagi sibuk. Sibuk main sendiri. Ya selama ada orang tua, ngobrol banyak dengan orang tua. Karena ketika orang tua udah meninggal, mau ngomong sama siapa?
Kadang ya seperti saya bilang, walaupun ya seperti itu juga, kadang saya pengen gitu, pengen, tapi nggak bisa ketemu. Ya orang tua paling telepon, kalau mama kan masih ada dengan telepon, jauh telepon. Tapi orang tua deket, punggung sama punggung. Orang tua di mana, anaknya di mana. Ya, dia selonjoran di situ, orang tuanya lagi di mana. Itu jadi pembatas dalam hidup kita. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, Ayub pasal 34. Ingat baik ya. Ayub pasal 34 ayat yang ke-14. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya kepadanya, ayat 15, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Jadi kita ini gak berharga, kita ini dari debu. Kalau kita dari debu, apa yang harus kita banggakan? Atak punya debu 15 kilo gitu, dijual ke warung Senyum, ditukar sama Indomie, dikasih. Kita dari debu, nggak sampai 15 kilo ini. Dari debu, nggak ada arti, nggak ada harga. Tapi dibuat Tuhan jadi berarti, dibuat Tuhan jadi berharga, dibuat Tuhan jadi mulia. Jadi kita harus kembali. Untuk apa? Kita setia kepada Tuhan. Karena jikalau ia menarik kembali rohnya, jadi jangan salah, Tuhan akan ambil nafasnya, Tuhan akan ambil rohnya yang dia titipkan. Saya bilang hidup ini adalah titipan Tuhan. Hidup ini adalah Tuhan yang kasih pinjam kehidupan. Mama Michael nih, Mama Michael punya barang yang Mama Michael sayang banget gitu. Terus dipinjam sama adik atau dipinjam sama kakak. Itu barang satu-satunya, dikasih nggak? Sayang banget loh sama orang itu, dikasih nggak? Kalau dikasih tapi dengan keterpaksaan, nggak mau kasih sayang, mau dikasih, ntar gue gimana? Udah dikasih dong, tapi nggak ikhlas kan, nggak ikhlas makan kasihnya, karena mereka butuh. Kita berharap dikembalikan, harap kan? Dikembalikan dengan baik, tapi dikembalikan, tapi udah buruk gitu, udah nggak layak gitu. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Sedih, marah, kesal, kecewa. Ngapain ku kasih pinjam? Oh, kalau tahu-tahu jadi begini, aduh, nggak mungkin. Hidup kita ini adalah pinjaman Tuhan. Tuhan kasih pinjam kehidupan kepada kita. Ketika kita pulang nanti, Tuhan mau juga apa yang Tuhan kasih pinjam itu sama seperti yang pertama kali Dia berikan kepada kita. Ya, Dia mau kehidupan kita ini layak ketika kita pulang nanti. Terus orang yang udah tua, yang udah 63, 60, 70 tahun kita yang jalannya udah haruskah seperti itu? Yang akan dikembalikan adalah apa? Karena gini, ketika kita meninggal nanti, umur yang paling kuat, yang paling sehat, yang paling segar, Yesus dia mati umur 33 tahun. Jadi seumur gitulah. Mau dia umur 80 kek, 100 tahun kek. Kalau di Alkitab kan ada umur sampai 960 tahun. Ya, umur selama itu gak tahu gimana jalannya gitu. Orang aja udah 100 tahun udah jalannya gimana, apalagi 960 tahun. Pikirkan aja sendiri, saya gak mau mikir itu, capek mikirnya gimana cara jalannya gitu. Udah tahu rambutnya udah jadi seputih apa. Ya, oleh karena itu, dan juga ketika kita kembalikan, ya seperti saya katakan tadi, dikembalikan, tapi udah gak layak, kita kecewa. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita mau dipanggil oleh Tuhan dan kita gak layak,
Bapa di sorga itu sedih. Kenapa dia sedih? Dia nggak mau kita ini binasa. Dia nggak mau kita masuk di neraka. Dia nggak mau kita hidup dalam penderitaan di sana. Nggak mau dia. Dia mau kita hidup bersama-sama dengan dia di sorga. Dia mau kita hidup bersama-sama dengan dia di dalam keabadian itu. Dia mau kita hidup bersama-sama dengan dia di tempat yang tenang, di tempat yang penuh dengan kedamaian, di tempat yang penuh dengan namanya hidup yang penuh dengan sukacita. Dan di sana sukacita yang kekal. Firman Tuhan berkata di sana nggak ada ratap, nggak ada penderitaan, tidak ada kesedihan di sana. Yang ada adalah damai sejahtera yang abadi. Dan itu yang Yesus mau supaya kita hidup bersama-sama dengan Dia. Yang jadi pertanyaannya, mau nggak kita hidup di hari-hari ini? Kita serius dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita taat, kita setia dengan Tuhan. Ketika kita setia dengan Tuhan, Dia mendapati hidup kita ini layak. Dia mendapati hidup kita ini tidak bercacat dan tidak bercela. Dan Dia berkata kepada kita, inilah anak yang aku kasih, maka masuklah bersama dengan aku di dalam kerajaan di sorga. Oleh karena itu, siapkan hati kita. Ya, untuk kita kapanpun Tuhan akan panggil kita, kita harus siap. Mau Tuhan panggil besok, saya juga nggak tahu. Selesai saya khotbah begini kan 5 menit kemudian saya meninggal, kan nggak tahu. Yang saya tahu bahwa ketika Tuhan panggil saya siap. Itu yang saya tahu. Oleh karena itu, nanti kita belajar minggu depan juga saya akan lanjutkan ini, supaya kita ngerti gimana kita mempersiapkan hidup kita. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.